Lebih lanjut, Ben Gvir menggarisbawahi, menghadapi ancaman Iran sepenuhnya adalah tanggung jawab Israel. Oleh karena itu, negaranya harus selalu dalam kondisi siaga tertinggi untuk bergerak sendiri kapanpun dibutuhkan. Ia juga menegaskan dalam situasi apapun, Israel tidak boleh dipaksa tunduk pada arahan atau intervensi politik dari pemerintahan negara lain termasuk AS. Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan, berjamaah. Jadi guys, Netanyahu dan para menterinya mengatakan bahwa Israel tidak harus minta izin kalau menginvasi Iran. Wow, gila. Luar biasa. Itu artinya Israel adalah bangsa petarung ya. Mereka tidak bisa diremehkan. Bangsa petarung coy. Saya bukan fans Israel di sini ya, jangan berpikir saya berpihak pada Israel ya. Saya bukan fans Iran, bukan fans Israel, saya benar-benar netral gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan Israel itu adalah bangsa petarung. Kenapa? Apa alasannya? Ada banyak alasan ya. Kita ambil contoh misalnya, seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya. Israel itu sudah pernah dikeroyok oleh beberapa negara. Tidak hanya satu, kurang lebih 10 negara gitu ya. Negara-negara Timur Tengah dikeroyok coy, dikeroyok rame-rame ya. Bayangkan nih ada satu orang nih ya, misalnya nih ada satu orang di sekolah terus yang ngeroyok 10 orang, tapi anehnya ya satu orang ini bisa membalikkan keadaan. Wow, luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Itu fakta. Pada saat apa? Pada saat perang Yom Kippur. Cek data, saya tidak asal mangap guys. Bahkan negara-negara Arab dibantu oleh Rusia. Seperti Kuwait, Dubai, ya zaman dulu belum ada ya. Mesir lah gitu, Mesir ya, Arab Saudi itu yang paling getol yang menyerang. Lebanon dan lain sebagainya. Tahu apa yang terjadi? Bisa membalikkan keadaan. Ya, daerah Israel makin banyak. Padahal dikeroyok coy. Ya, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, amazing gitu ya. Apakah itu pengaruh kuasa daripada Tuhan? Kalau misalnya mengatakan itu kuasa dari Tuhan karena mereka bangsa yang diberkati oleh Tuhan, sah saja ya kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu dari sudut pandang keyakinan ya. Tapi ya menurut keyakinan saya, ya saya tidak asal mangap di sini ya. Menurut keyakinan saya, ini tidak lepas dari yang namanya sumber daya manusia. Ya, jadi yang paling utama itu sumber daya manusia, bukan otot. Otot itu akan kalah dengan sumber daya manusia. Otak, kecerdasan. Makanya saya sebut Israel itu bangsa petarung, bangsa yang sangat luar biasa. Ya, bayangkan dikeroyok coy, dikeroyok 10 negara, tapi tidak hancur, masih bisa stay sampai sekarang. Itulah asalnya kenapa Israel itu punya nuklir. Untuk apa? Untuk jaga-jaga ketika mereka dikeroyok, ya bisa menyelamatkan diri gitu. Makanya orang-orang Arab itu udah kapok sebenarnya. Ya, orang-orang Arab itu pengecut ya. Pengecut mereka itu. Mereka bukan bangsa petarung. Arab Saudi udah kapok. Makanya Arab Saudi nggak mau berurusan lagi dengan Israel. Ya ketika Israel memborbardir Palestina, ya mereka diam aja kan. Iya kan? Kenapa? Karena mereka sudah tahu tabiat atau karakter daripada orang Israel. Mereka bangsa petarung. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba membangunkan singa yang lagi tidur. Ya, saya tidak pro terhadap Israel di sini, tapi faktanya seperti itu. Buktinya, ya Arab Saudi ya lebih takut sama Donald Trump daripada Tuhan. Iran diludahi gitu. Ya, bayangkan Iran diludahi, tapi Arab Saudi diam aja, seiman dengan mereka. Ya kan? Orang Qatar diam aja. Kenapa mereka diam? Ya karena mereka nggak punya kemampuan.
Ya, mereka punya sumber daya manusia. Mereka cuma mengharapkan minyak, alam, itu aja gitu. Ya, orang Israel itu cuma 10 juta orang ya, dari miliaran umat Muslim. Nggak ada tuh nggak berdaya. Ya, Palestina diborbardir, ya, kemudian Lebanon juga diborbardir, Iran juga diborbardir, tapi ya nggak ada tuh yang berani ini menyelamatkan gitu, nggak ada. Saya ngomong dari sudut pandang edukasi ya. Ya, jadi bukan dari sudut pandang kebencian ya. Jadi saya akan melihat dari berbagai sudut pandang. Artinya gini ya, kenapa Israel itu begitu hebat, luar biasa? Apa alasannya? Alasannya itu sumber daya manusia. Ya, berkali-kali saya mengatakan sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia Israel itu hebat? Apa alasannya? Alasannya karena mereka nggak mabuk agama. Ya mungkin ini kedengaran ini ya, kedengaran nggak biasa gitu ya. Kayak kedengaran apa namanya? Kok kamu ngomong gitu sih? Itu namanya kasar. Ada yang berpikir seperti, tapi saya nggak kasar. Itu pada intinya. Buktinya apa? Buktinya, ya ini menurut data dari Pew Research Center ya. Jadi kalau bantah dari sudut pandang data ya, data yang ilmiah. Menurut data dari Pew Research Center, ternyata Israel itu adalah masyarakat yang rata-rata tidak rajin berdoa. Bisa dikatakan mereka malas berdoa. Sementara Konoha salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Rajin banget. Yang saking rajinnya kita itu, aduh, udahlah, sudahlah, nanti banyak yang tersinggung gitu ya. Jangankan tersinggung, ya tersungging juga banyak kok ya kalau saya sedikit saja yang mengkritik ya, maka akan kejang-kejang kelenjotan berjemaah. Padahal saya katakan itu fakta, fakta data ya seperti itu. Ya data mengatakan seperti itu. Saya tidak asal menganggap ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi Israel itu ya selain karena mereka nggak mau agama, mereka punya SDM yang sangat luar biasa. Mereka ya terbiasa berdebat di sekolah. Ya kalau misalnya ya ada murid yang misalnya murid yang cerdas, maka gurunya akan mempersilahkan. Ya misalnya nih murid membantah guru. Ya, guru nggak pernah ngomong seperti ini, seperti di Konoha. Lu tahu apa? Lu masih kecil ya, masih cetek, kencing aja belum lurus. Lu mau ngebantah gue? Guru pasti ngomong seperti itu kan. Tapi kalau di Israel nggak seperti itu. Ya kalau lu lebih cerdas, lu yang di depan nggak jadi masalah. Guru-guru di sana nggak didesain untuk feodal, itu namanya kan feodal ya. Kalau misalnya sedikit-sedikit, ya lu tahu apa? Gua udah ngajar 20 tahun. Sebelum lu lahir, gua udah ngajar. Nah, saya tuh sering menemui guru seperti itu. Saya tuh kesel banget ya kalau nemu guru seperti itu. Gua udah ngajar 20 tahun yang lalu, lu masih baru lahir. Ya ketika kita membantah, misalnya kita membantah, ya izin Pak Guru, ya. Nggak seperti itu. Izin Bu Guru, nggak seperti itu. Misalnya nih kita belajar fisika atau belajar mekanika kuantum misalnya, ya contoh ya mekanika kuantum ya. Kita membantah misalnya ada guru yang mengatakan semua yang ada di dunia ini ada sebab dan akibat. Ya, semua yang ada di dunia ini ada penciptanya. Nggak mungkin ya yang ada di dunia ini nggak ada yang menciptakan. Dan ada sebab akibatnya gitu. Nah, kalau misalnya ada murid membantah, izin Pak Guru, ya dalam mekanika kuantum peluruhan atom itu tidak bisa diprediksi. Ya, tidak ada unsur sebab dan akibat. Itu artinya ini terbantahkan Pak Guru. Terbantahkan Bu Guru misalnya ya. Lalu tiba-tiba Pak Gurunya mengatakan, tahu apa lu tentang mekanika kuantum? Ya, tahu apa lu? Ya, lu kencing aja belum lurus, ya tahu apa lu tentang peluruhan atom? Ya, tahu apa lu? Lu kencing aja belum lurus, udah ngebantah orang tua, nggak sopan lu. Ya, gua udah ngajar 20 tahun, tapi lu nggak sopan sama gua. Nggak ada guru seperti itu. Nggak ada, dibuang ke tong sampah. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf bagi guru-guru di Konoha. Ini hanya di Konoha ya guys ya, bukan Indonesia. Ya, saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik, feodal gitu ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kelenjotan berjamaah akan keluar asap dari kupingnya. Jadi itu guys, feodalistik ya. Feodalisme itu sangat-sangat mempengaruhi kehancuran suatu negara.
Apakah orang Israel itu feodal dalam mengajar? Enggak, mereka nggak feodal. Ya, makanya mereka itu bantah-bantahan, ya. Bahkan kitab suci mereka bantah-bantahan. Makanya banyak orang Yahudi itu yang ateis. Ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi ateis ya. Maaf ya bagian itu videonya, disclaimer on ya. Saya nggak nyuruh. Tapi banyak orang Yahudi yang ateis. Kenapa? Ya karena mereka cerdas gitu. Ya bukan berarti saya mengatakan kalau setiap orang cerdas itu ateis, enggak seperti itu ya. Konsepnya enggak seperti itu. Tapi mereka menganggap bahwa agama itu ya hanya semacam budaya gitu atau culture gitu ya. Mereka nggak mabuk agama gitu ya. Mereka punya rasa persaudaraan ya. Ya mereka punya rasa kebersamaan gitu ya. Budaya mereka kan kuat ya. Budaya Yahudi itu kan sama seperti budaya orang Jawa gitu ya. Yahudi itu kan nggak hanya agama ya, itu juga suku kan. Sesama orang Sunda misalnya kan biasanya kan kompak ya. Sesama orang Batak misalnya, sesama orang Manado misalnya kompak ya. Jadi orang Yahudi seperti itu. Kalaupun misalnya nih mereka ada yang jenius gitu ya, misalnya mereka ada yang ateis gitu ya, misalnya dia pengusaha gitu, tapi mereka tetap punya rasa persaudaraan. Nggak langsung meninggalkan orang Yahudi gitu, enggak. Mereka punya tetap ada rasa persaudaraan. Tidak hanya agama ya, suku juga gitu ya, budaya gitu. Ya. Jadi ya, orang Yahudi itu luar biasa sumber daya manusianya karena faktor itu. Kemudian selain itu waktu kecil ya waktu dalam kandungan orang Yahudi itu dikasih makanan-makanan yang bergizi. Nah, ini nih penting ya. Jadi orang tua di sana itu kalau misalnya punya anak, ya, kalau istrinya hamil, yang repot itu papanya sama mamanya. Papanya nyari nafkah untuk apa? Untuk beli susu yang bergizi gitu ya. Makan-makan yang bergizi, ya mereka nggak makan junk food gitu ya, makan Korea enggak. Mereka makan buah, mereka makan minyak ikan gitu ya. Pokoknya yang berkualitas gitu ya. Supaya apa? Supaya janinnya cerdas gitu. Kemudian mereka disuruh main teka-teki gitu ya. Main piano, main musik, segala macam. Untuk apa? Untuk ya supaya ketika anaknya lahir jangan blow on gitu ya. Jangan SDM rendah. Jangan IQ 78 gitu. Mohon maaf ya, nggak semuanya orang Israel itu IQ-nya tinggi ya, tapi IQ 78 kan susah menerima hal seperti ini. Karena apa? Karena warga koloni itu lebih mementingkan mementingkan rokok daripada vitamin kan. By the way saya nggak ngerokok guys ya. Saya nggak minum, nggak ngerokok gitu ya. Nggak nongkrong gitu ya. Ya, tapi jangan ditiru ya. Saya tidak memaksakan kehendak saya sama yang videonya. Ya, disclaimer on ya. Kemudian ya selain itu ya kalau saya perhatikan di sisi lain nih ya ternyata Israel itu bisa semaju sekarang ini dipengaruhi oleh ada sebabnya gitu ya. Tidak ujuk-ujuk mereka langsung cerdas gitu ya. Jadi orang yang ngata-ngatain orang Israel itu merugi gitu ya. Jadi saya baru dapat ilham gitu ya. Saya baru dapat ayat gitu ya. Ayat dari dari tertentu gitu ya, orang tertentu. Isinya kira-kira seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan terus ngata-ngatain Israel karena mereka itu nggak peduli dengan Anda. Walaupun Anda ngata-ngatain mereka, mereka nggak peduli. Lebih baik Anda fokus pada kerjaan Anda. Jangan iri, jangan dengki. Nah, itu tuh ayatnya. Bagus banget ya ayatnya. Tapi saya tidak mengatakan ini ayat dari kitab suci ya. Jangan langsung ini ya. Jangan langsung menganggap bahwa saya nabi gitu ya. Jangan langsung saya mendapat wahyu gitu ya. By the way, wahyu itu apakah bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Saya cuma bertanya, jangan ini ya, jangan langsung kejang-kejang dulu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam nasional.